Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari menang mah dikeprokan euy. Menang-menang tapi kan mainnya gitu bro. Heuh sih, urang deg-degan sebenarnya kemarin teh nya. Iya, hasil happy ending tapi main endok munding. Mana menang ti mana eta? Kosakatana euy. Urang. Bener-bener. Dan di episode ke-5 50 sabaraha ya? 57-nya. 57-nya. 58. Teuing. Oh episode ya. Hei, nya sakitulah. Nya aya dinu judul lah nya. Botol ngongor setinggal we judul. Malum urang mah ngan inget angkatnya tanggal gajian we hungkul nya. Tanggal berapa? Tanggal 25. Oh lila kene tanggal 1. Baiklah. Dan di episode kali ini kita akan mengulas perjalanan Persib Bandung. Ya, di leg pertama semifinal menghadapi PS Sleman, alhamdulillah hasilnya memang memuaskan ya dengan skor akhir 2-1, tapi kalau dilihat dari permainan ternyata masih kurang. Mana ngutruk, orang alhamdulillah. Tapi secara permainan kumaha ya. Iya nih. Nuduhan geus nyiapkeun paririmbonna ya. Bagiannya dari Ripan dan Angki ya. Kemarin tanpa adanya Ezra Walian dan Wander Luiz gitu ya. Kita agak sedikit terkaget kok ada Agung Mulyadi. Oh iya betul ya, ada Agung engine masuk room. di itu ya. Starter di line up. tim sheet. Cadangan, benar, Ayah Agung. Yang kemarin mengejutkan juga tentunya di sisi sebelah kanan ya. Kembali dipercayakan kepada Hen. Di kiri kita prediksi Zulham. Zalnando. Tapi yang turun adalah kembali Ardidro. Nah, terus juga di PS Sleman ya. Kemarin kan sempat diprediksi kayaknya ini bek kirinya agak gampang nih, enggak taunya Ji Samsul kok mainnya Ji Samsul Maroko. Samsul namanya. Samsul mainnya edan ya. Asis kamari si eta. Itu kan mun kamari anu ngebahas eta backirnya bisa dijajarkan ngebahas defense maksudnya iya. dalam bertahan mereka bisa diserang gitu. Kenyataan mereka nyerang lagi halus gitu dan kenyataan di belah kanan orang Hen-Hen lumayan dicecer oke ternyata. Dicecer oke ya. Baiklah, kita coba analisa babak per babak. Wih dan. Tapi sebelum babak ke babak berarti sekaligus line up juga ya yang diturunkan dulu nih kemarin. Kumahata. Rekti Persib bala, rekti Sleman heula coach. Boleh dari Persib menurunkan ini ya di penjaga gawang ada Imade Wirawan. Oke, Imade Wirawan kemarin turun. Ya setelah mungkin Teja main udah lumayan banyak ya 3 kaliannya. Dua kali akhirnya Imade yang main. Di kanan Hen Herdiana menempati satu posisi. Analisa saya sih mungkin itu untuk menebalkan kepercayaan dirinya Hen ya. Jadi Robert mere panggung ketika partainya partai genting. Robert tuh juga tahan. Ku aing percayakeun maneh gitu kan. Secara psikologi mun diberi kepercayaan di partai genting, kuduna bisa menjawab dan santana Hen ngerasa, "Wih aing dipercaya ku coach" gitu. Iya. Gitu. Jadi Hen dipasang di situ walaupun akhirnya permainannya kembali roller coasternya. Kembali naik turun Hen sempat enggak bagus terus sempat bagus kemudian ya gitulah Hen seperti Hen ini masih roller coaster. Cuman setidaknya kemarin memang dikasih kepercayaan dari Robert. Ya. Ini sih lebih ke Robert sih kayaknya pengen menebalkan mentalnya Hen ya. Dengan mencoba maksudnya mana bagian dari tim Hen kumaha ge gitu. Mana paling pasang ya di kanan. Kayaknya ingin ngasih rasa ini ya kayak Hen rasa aman gitu di tim. Maksudnya mana bagian dari berjuang juga nih. Sok mainlah prung gitu. Oke. Itu mungkin alasannya Robert ya, tapi tengok oge nya alasan sesungguhnya itu analisa orang gitu. Untuk 2 back tengah Victor sama Nick. 2 tower kembar, sebelah kirinya ada Ardi Idrus. Lari ke tengah ada Farshad Nur dan Deddy Kusnandar. Kemudian di depannya Persib itu ada di flank kanan ada Febri, di flank kirinya Saki Esteban ya. Esteban ya. Ada Esteban dan 2 di depan ada Ferdinand Alfred Sinaga dengan Fred Butuan. Kenapa nama Agung Mulyadi ada di situ? Karena ternyata setelah kita lihat tim sheet, kalau Ferdinand atau Fred Butuan di lini depan ini mandek atau ada hal harus diganti, tim menyerangnya cuma ada Erwin di cadangan. Ternyata pas kamar orang ninggalinya, tinggal si Erwin ya gitu. Jadi Ferdinand atau si Fred ada masalah gitu. Cadangannya tinggal Erwin di tim yang bisa menyerang itu. Makanya mungkin dipanggil lah itu Permata Biru Boys itu si Cinunuk Boys. Biru Boys. Si Agung Mulyadi. Ya minimal buat
inilah opsi terakhir jika memang ada masalah di lini depan yang harus ditambal karena emang tinggal si Erwin nu bisa main striker. Ya Beckham sih, cuman kan Beckham lebih ke gelandang ya. Sifatnya gitu. Jadi untuk Persib memainkan awal seperti itu. Di Sleman ya seperti yang sudah kita hampir ulas sih, tidak ada perubahan berarti ya. Ega masih di kiper. Sebelah kanannya kaptennya turun, Bagus Nirwanto, Maslak sama Fabiano Beltram di dua center back. Di sebelah kirinya ada si Samsul Arifin. Kemudian 3 di tengah, Kim Jeffrey Kurniawan, Aaron Evan dengan Nico Veles. Di depan di kanan ada Irfan Jaya di kiri di kanan Arsyad Yusgiantoro dengan ini yang rada mengagetkan dimainkannya Sadam Gafar. Itu budak ngoraknya deh sih kan 19 tahun. Sintayong timnas. Dia timnasnya kalau nggak salah yang zamannya Fahri Husaini deh. Timnas U18 asuhan Fahri Husaini waktu itu. Kalau kita membahas kemarin PSS tidak punya pengganti Yevhen di nomor 9, mungkin Dejan kan mikir ya stokna sasahade ya ngisi ku aing paenkeun si Sadam bae lah gitu. Budak leutik keneh ge gitu. Dia benar-benar menjalankan fungsi sebagai nomor 9 kan, buktinya bisa menyuri gol gitu di sela-sela Iqbal Nevo dan Kuipers. Itu aja sih yang lumayan kaget. Irham Mila berarti dicadangin dulu untuk mungkin di babak kedua akan diturunkan kan gitu. Rencananya gitu. Nah untuk kedua line up sih gambarnya seperti itu. Kemudian di perjalanan babak pertama Persib mencoba mengambil inisiatif serangan. Itu lewat si Samsul tanya di udah kita wilayah Samsul. Beberapa kali bau nyoba gitu. Di situ ya. Bau nyoba. Untuk akhirnya PSS dapat serangan balik. Dan serangan baliknya berbuah gol. Gol umpan Samsul deh. Dia overlap kan kemarin, dapat momen terus timing napas pisan dan positioning Sadam oke pisan katanya. Iya, berarti 2 kali tuh dicolong kayak gitu Victor ya sama Torres. Terus pasti di wilayah eta gitu. Orang aneh kan dia tower tinggi ya. Ada Nick sama Iqbal tapi sering jebolnya malah lewat sundulan ya. Lewat sundulan umpan crossing gitu ya. Terutama dari bola silang dari sisi kiri. Dari sisi fullback kanan kita berarti ya. Ya dari sisi itu ya. Dan ya kalau lawan Persebaya aja 2 tendangan bebasan juga dari arah sana. Iya benar. Iya. Berarti memang ada PR di sebelah situ ya. Ada PR di sebelah di fullback kanan dengan PR di antisipasi bola silang kan. Nah kemudian di perjalanan permainan dukdeknya, permainan dukdek di tengah gitu. Si Persib Bandung tidak bisa menembus tiga gelandangnya PS Sleman. Kim Jeffrey Kurniawan, Aaron Evan dengan Nico Veles itu bisa ditembus. Itu yang menyebabkan kita akhirnya Dado dan Farshad tidak bisa mainin bola dari awal gitu. Karena ngis dukdek dan lumayan di press kan barudaknya. Si Dejan ngepres lumayan di sepertiga akhir lah gitu, mulai naik. Itu yang menyebabkan umpannya mulai lagi umpan lambung. Jadi terkesan lumayan cuman Iqbal Nevo kemarin banyak. Iqbal Nevo, Freds aja yang bau guys gitu. Saya sana bingung. Iya, dan Ferdinand di babak pertama seakan tenggelam. Teka ciri pisan ya. Karena memang susahnya kayaknya dari yang ngirimin umpan juga mau ngasih ke Ferdinand beda kayak Wonder Luis yang udah pasti bisa menang duel gitu. Iya kemarin emang dukdeknya PS Sleman juga sudah menyiapkan semua ruang yang ditutup oleh mereka gitu. Jadi Dado juga nggak bisa pegang bola, ruangnya juga sempit pisan. Itu juga yang buat Nico Veles juga akhirnya nggak bisa nembus kita juga karena ruangnya emang gitu. Si Persib akhirnya mikir untuk nyerang lewat Freds, kasih bolanya ke Freds, kasih bolanya ke Bow gitu. Baru ada 2 opsi itu aja, jadi bolanya kasih Bow, ajak lompat, bola kasih Freds, ajak lompat oke. Karena kalau secara sistem kita si Ganu deadlock itu di tengah. Si Dado jeung Farshad tuh bisa naik, nyepang bola tuh bisa. Di tukang Iqbal Nevo pilihan jang ngoper, ke kiri Ardi Idrus bingung, ke kanan hand sieun meureun. Jadi memang babak pertama lumayan masih mencari cara sih dua-duanya juga. Toh PSS Sleman juga masih mencari cara. Dia berhasil nyetak gol, memang mencuri, cuman dalam perjalanan cetaknya masih liar gitu. Iya. Sampai sempat beberapa kali kelihatan si Sadam juga sampai turun. Sampai turun beberapa kali kan. Dia ada di tengah, dia jemput bola karena itu tadi mungkin Nico Velesnya mandek juga sama. Mandek gitu. Si playmaker-nya tuh bisa nanaon sama. Bener-bener aneh kok babak pertama. Babak pertama emang PSS banyak numpuk di tengah. Sadam Gafar juga beberapa kali turun, dia bikin 1 kartu kuning. Itu kan berarti defensive actionnya bagus ya. Terus si Persib kalah jumlah di tengah kalau saya lihat ya.
Jadi si PSS punya 3 gelandang yang bagus gitu. Terus Persibnya cuma pakai 2 kan, Farshad dan Dado. Kadang Dado turunnya terlalu dalam, di tengahnya itu kosong banget. Kadang Fred sama Ferdinand bantu turun. Jaraknya lumayan ya, jauh. Kadang Iqbal Nevo bingung, dia kasih bola misalnya ke Fred, kerebut, serangan balik itu karena kalah jumlah itu si PSS transisinya bagus lagi. Ya. Terbukti kan golnya Sadam Ghaffar itu kan serangan balik ya, transisinya bagus juga itu. Jadi kalah jumlah di tengah. Beberapa kali saya lihat Vizcara dan Febri emang masukin agak masuk ya ke dalam, nggak terlalu diam di flank. Ya, terus yang nyerangnya dari Ardi atau Hen yang benar-benar ngisi di flanknya, tapi si PSS-nya emang nutup banget. Terus Fabiano dan Mario Maslakna itu kuat pisan nih. Gak bisa balik badan si pemain-pemain Persibna. Tapi bisa Ferdinand mun urang ningalinya kamari sigana lamun urang rek ngageser ka flank geus aya Freds. Urang sieun tabrakan jeung Freds. Ngageser ka kanan meureun sieun aya Bow oge, nabrak oge di dinya. Akhirna ngajentul teka mana nanti dinya gitu meureun. Nunggu umpan dari belakang juga kayaknya ya tadi gitu. Ini mah duelnya nggak akan menang pasti abis sama Fabiano. Opsina entah itu Dado ataupun build up di defender teh mau mungkin ke tengah ke Ferdinand karena saya si Fabiano jeung Maslak teh ya kan. Sama sekali nggak bisa balik badan itu. Walaupun pada akhirnya ya ini bener nggak sih ketika deadlock duel-duel bola atas akhirnya bisa dimenangkan sama Papa Iqbo ketika dapat set piece. Kalau set piece sih ya pada akhirnya ya itu mah jalan keluar ketika sistem gak jalan memang set piece kan. Ketika sistem agak susah. Jadi Ferdinand kan ditutup banget ya sama Maslach dan Fabiano Beltram. Dado ditutup banget sama 3 gelandangnya PSS. Eta kan dua opsi lewat tengah geus eueuh tanya. Anjing cek ibu Nevo meureun aing ngoper ka mana. Kasih si Vizcara teuing kunaon ya. Kayaknya kamari siga nu gampang leungit bola pisan ya Vizcaranya. Vizcara teuing kunaon kamari dia juga jadi tidak bisa diberikan opsi gitu. Iya. Opsi terbaik ya cuma nyari Fred sama nyari Bow kan pada akhirnya si Iqbal Nevo tuh akhirnya nyari Bow karena mereka dua-duanya orang yang bisa megang bola agak lama gitu pada akhirnya. Bow masih bisa lompat lah gitu dengan kekuatan one on one yang bagusnya. Fred masih bisa lah wani gitu nekuk-nekuk nyari ruang gitu. Sisanya memang seperti tidak ada opsi kan untuk akhirnya dapat gol lewat corner kan. Akhirnya set piece gitu yang berbicara. Untungnya eta tajongan corner Bow alus ya. Eta alus pisan. Alus pisan suku kiri melengkungna pas Ega lewat. Eta mah corner ala Sinisia Mihailovic. Ya. Untuk BP Signori tak gitu tak cornerna tah. Ya. Iya. Kolot. Si Oge. Jadi untungnya gol colongannya Sadam itu bisa dibalas juga oleh Iqbal Nevo ya. Bayar lunas lah ya. Sadam juga kan sehari tahun sih. Maksudnya cuma nyolong itu juga setelah nyolong mah dia juga bingung. Momen deui sih eta. Momen deui. Seru momen oke gitu. Jadi tidak hanya Persib yang kesulitan, PSS juga kesulitan gitu. Nico Velez juga lagi nyari ruang terus dan lumayan gak dapet ruang terus gitu. Sepanjang babak pertama ya. Untuk akhirnya babak kedua Robert Arbet melihat situasi di lapangan akhirnya memasukkan Beckham Putra Nugraha. Itu tujuannya naon Ki? Tujuannya itu sih yang tadi saya bilang karena kalah jumlah mungkin Beckham kan dia posisinya gelandang terus bisa pegang bola juga kan Beckham. Terus visi main bagus, passing terobosannya juga berkualitas lahnya. Dan berani bawa bola. Itu berani pegang bola sih lebih tepatnya. Jadi pikirannya daripada Ferdinand di depan ngajentul tapi nggak berfungsi apa-apa mungkin lebih baik ngisi di tengah lah. Yang penting nggak kalah dulu di tengah mungkin masukin Beckham. Jadi biar bisa pegang bola dulu dan biar bisa lumayan posisinya di kita lah gitu. Atau ketika serangan balik nya aya Periton di si Beckham kan karena Ferdinand benar-benar babak pertama dihabiskan gitu oleh Mas Lacingding Fabiano. Lain di sakuannya tamah diasupkan karena keresek dibengket. Di TV sigana hiji-hijinan apa Ferdinand pas misahkeun si Fred gelut deh. Oh iya. Rada aneh oge nu misahkeun Ferdinand. Kayaknya si eta nu panggalana gelutnya. Kayaknya enggak punya catatan shot on goal juga ya. Nah, itu babak hiji shot on goal pisan ya Persibnya. Itu Ferdinand oge lah gitu. Ya satu-satunya mungkin yang gol itu ya. Iya satu-satunya peluang dan berhasil jadi golnya dari set piece kan dari corner. Iya dari corner. Pas open play mah pisan berarti. Abis gitu kan Robert mikir anjir kumaha meureunnya carana ya. Ku aing yaudah si Beckham lah dicoba biar gelandangnya agak banyak mengimbangin ngelawan minimal bisa melawan Kim sama Aaron kan yang terlalu
terlalu kuat di situ atau terlalu dukdek lah kemarin mah tengahnya gitu. Bingung. Masuklah Beckham Putra Nugraha. Permainan kemudian berjalan masih sama sih sama babak pertama ya. Untuk kemudian di menit 60-an Farsad abis. Seperti yang diprediksi sebelumnya. Farsad belum bisa full 90. Farsad abis. Dari situ mulai PSS mulai bisa memegang bola agak lama. Jadi ruang yang tadi tertutup di babak pertama nih, yang PSS bingung, Persib bingung. Akhirnya kan mainnya lewat sisi, nyoba-nyoba lewat sisi terus. Nah, babak kedua menit 60-an tuh terlihat tuh Farsad mulai habis. Farsad mulai habis menyebabkan Nico Velez mulai pegang bola. Nggak ada pressing di Nico gitu. Nico mulai pegang-pegang walaupun emang teka harap oge sih bolanya sih. Cuman setidaknya di gelandang mereka tuh kayak dapat possession gitu, kayak dapat angin buat main. Nah itu ditandai oleh Farsad mulai beak ya. Farsad tarik keluar, terus juga Ferdinand tarik keluar diganti oleh Beckham Putra dan Aziz. Abdul Aziz ya. Nah itu juga ketika Farsad abis, Robert Albert kan mikir kan, anjir ya meh ieu teuing kumahanya gitu. Akhirnya dimasukkanlah gelandang yang bisa megang bola lumayan lama. Masuklah Abdul Aziz. Itu dimaksudkan untuk si Nico Velez jeung si Aaron Evans teu ieu teuing lah gitu. Leluasannya. Nggak terlalu dominan mungkin. Nggak terlalu dominan. Masuk Aziz ya lumayan membantu ya. Iya. Dan Aziz lumayan membantu di situ gitu. Iya. Catatan sih untuk Farsad ya. Catatan sih. Aya nu ngomong kieu kamari. Si Farsad eueuhan pisan euy cenah. Nah, eueuhan dari sisi mana? Karena mungkin ya, dia tidak terlihat banyak membawa bola itu karena dia lebih banyak menutup. Dan juga nempel terus si Nico Velez lah atau gelandang serangnya Sleman atau gimana. Nah itu benar gak sih kalau kayak gitu eueuhan teh? Kalau partai pertama Farsad kesini memang masih bisa bilang ini ya, maksudnya masih bisa membela Farsad untuk dia menutup visi untuk nutup ruangnya bagus kok gitu. Untuk kemudian partai kedua ternyata siapa fisiknya banyak dan partai katilu kemarin memang terlihat sangat tidak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Bagi orang sih ini sinyal bahaya buat Farsad. Ketika dia ya nutup ruang, kemarin nutup ruang kan nutup teuing kok eta buktinya masih bisa tembus gitu. Terus untuk setup pertama itu bola pertama yang dia pegang untuk dimainkan di lini tengah juga Farsad nggak ada kontribusi banget di situ gitu. Iya sih mun bagi orang sinyal bahaya ya walaupun Robert bilang penampilan Farsad buat covering ruangnya masih aman. Di press conference kan Robert bilang gitu kan. Terus dia bilang mungkin gara-gara ada benturan di kakinya sedikit cedera jadi ini tulang rusuk. Nah itu emang aya benturan jadi saya terkesan tidak maksimal. Cuman kalau menurut orang ya dengan track record Persib yang pernah membuang Dragicevic dan Eric Wicks, Dragicevic, Eric Wicks jeung si ieu Milos Krasic. Milos apa? Milos Krasic nih. Marco Krasic. Milos Krasic mah nu di Juve. Nah, dengan track record Persib yang pernah membuang Eric Wicks, Krasic sama Dragicevic sama Lopicic. Itu dia. Sebelum Liga beneran dimulai. Itu ada bahan Farsad kalau di semifinal Liga 2 dan final nggak bisa berkembang lebih drastis gitunya. Signifikan kayaknya Farsad nggak akan masuk tim di liga juga. Oke, berarti masih 50-50 ya si Farsad teh. Nggak 50-50, 30-70 bahkan. Ya, walaupun klausul kontraknya kemarin gimana? Bapak Angki bisa diulang? Di kontrak 1 tahun. Tapi syarat dan ketentuan teh ada syarat dan ketentuan yang berlaku. TNC trial. Berarti tinggal ngadaguan leg kedua we nya, lamun leg kedua masih kana siga kitu, berarti kan eueuh progres ya. Dan progresnya beneran harus signifikan. Ini nasib Farsad menurut orang cuma ditentukan di 2 match terakhir aja nih. Kita kudu beneran signifikan, misalnya cetak 2 gol gitu. Terus mainnya asis misal gitunya. Atau beneran yang masuk score sheet lah gitu. Entah eta asis entah eta gol, menentukan pertandingan gitu. Berarti kalau SSA 2 deh pertandingan mungkin nasib Farsad akan ditentukan oleh 2 pertandingan lagi karena kalau di awal memang masih 50-50-nya. Ketika Farsad datang, oke lah kita bisa beralibi bahwa dia baru datang, adaptasi dan sebagainya, fisik belum. Pertandingan kedua fisiknya mulai terlihat. Pertandingan ketiga seperti tidak ada progres apa-apa kan dari Farsad Nur gitu. Artinya dari 50-50 mulai turun tuh ke 60-40.
terakhir ya 70 Ayeuna 70 ya. 70 tak asup. 70 tak asup liga. Satu pertandingan lagi adalah leg kedua. Iya. Lamun lolos ke final, aya 2 pertandingan Dua lagi. lagi. Iya. Tapi lamun teu lolos ke final, aya perebutan tempat ketiga. Artinya masih punya nyawa sih sebetulnya Farshad. Ya, masih Tapi aya dua kudu atau signifikan banget gitu kudu nu seng gitu. Teu bisa kan rata-rata air iya. Kudu kerja keras lah intinya mah Iya. si Farshad ieu teh. 3 sampai 4 pertandingan terakhir lah itu finalnya Farshad apakah dia akan bisa dibawa ke liga atau enggak. Iya mah warning pisan beneran. Eric Wick soalnya gitu keur di Solonya. Iya. Keur di Solo main peluang di harapan gawang teu asup. One on one jeung kiper kukar apa nya bahasa eta nya. Geus kitu geus tadi bawa deui. Ya beruntungnya tidak ada penonton di stadion. Kabayang si Farshad ya. Aya boboto di stadion. Butut kan. Dragi Sevi juga pun pernah kayak gitu kan. Ya, kira-kira lamun ningali Farshad siga kamari, Robert plan yang leg kedua apakah akan mencoba memberikan kepercayaan lagi atau Aziz kamari udah lumayan ya, aya piriteun apa Aziz dado kudu dicoba. Mati. Ya kan maksudnya Farshad selain kondisinya seperti itu, dia cedera juga kan kalau lihat statementnya kemarin. Jadi variabel kemungkinan dia nggak mainnya jadi tambah gede kan karena nggak fit itu. Jadi mungkin aja Aziz yang main, tapi kalau misalkan emang masih penasaran sama Farshad, Dicoba lagi ya? Dicoba lagi. Coba lagi. Nah, tapi kalau dari PS Sleman nih, saya penasaran 2 mantan pemain Persib, Fabiano dan Kim Kurniawan. Bagaimana penampilannya? Babang Kim nyaris nyetak gol. iya. Luas orang itu suka teh asup. Ya kan? Hand Henan Malawi. jika ada poho eta geus jadi lawan gitu. Baru karena babaturan kan. Punten Kim nya. Aduh. Siga kumaha ya? cek si Kim siga lepasan. Saya lepas anjing Pas to me hand. Lepasnya geus jadi lawan. Aing kabayang lamun Kim kamarnya nyetak golnya terus sok-sokan gestur tanpa selebrasi teh fuck anjing. Anu gestur kieu teh anjir eta kabayang sih henteu sih. Untung henteu anjing. Untung di tepisnya eta nya. Iya untung di tepi. Tapi saeutik Suku kiri kan tanya suku kiri. Kalau Fabiano Beltram dan Henhen, Fabiano ternyata masih ini ya, walaupun usianya 38 tahun ya. Kolotnya masih kayak Iqbal Neva gitu, masih bisa diandalkan di lini belakang, leadershipnya oke, mainnya fokus. Malah si Mas nu kadang-kadang kapancing ku sini ya. Besok gegelutan tuh. Fabiano masih gana fokus pisan deh. Kalem gitu, lugas mainnya teh. Cuman akhirnya kita bisa mengalahkan Fabiano setelah 2013 ya. Akhirnya. Mungkin karena pernah dibawa ke Persib digaji 2 tahun merenya rada. Tapi itu kan catatannya baru turnamen Ki ya, yang sering gagal kan di liga. Iya, di liga. Tapi lumayan di liganya. 4 kali cuma menang 4 kali di liga. Tapi artinya Fabiano dan Kim Jeffrey Kurniawan kemarin tampil bagus. Kim juga tampil lumayan bagus ya untuk ukuran partai yang mikir dan lumayan menguras otak, menerus energi gitu kemarin teh mainnya. Si eta determinasina halus kemarinnya si Kim. Iya. Ke kiri, ke kanan, ke tukang, ke hareup. Iya. Luar biasa. Sampai akhirnya bisa dapat peluang di depan. Sampai beberapa kali lah setelah menu set piece aya di hareup dan membahayakan anu si aya handsball teh. Oh nya. Si Kim jadi untuk kemarin mantan Persib overall bagus ya, apalagi Fabiano itu masih level 1 itu mah cigana deh. Di Liga Indonesia gitu. Masih bagus sih mah gitu. Barometerna Paulo Maldini sih eta berarti nya. 40 tahun ya aing masih kan bisa main ya. belum layak dibeli sama tim Liga 2 ya. Walaupun banyak orang kaya di sana kan. Iya, kalem lah. Belum lah, masih Liga 1 lah dia masih banyak tim yang mau juga. Itu dia. Wah. Nah itu dari PS Sleman nih. Nah kalau dari Persib sendiri, hal apa nih sebenarnya yang bisa membuat Persib itu seakan kesulitan gitu buat menghadapi PS Sleman di pertandingan leg pertama kemarin gitu? Yang pertama fisik, memang kelihatan capeknya. Walaupun kedua tim juga fisik. Kalau kata Robert mah, wah cina main bola si kaki selain pramusim cina. Iya mah juga main di Piala Dunia. Ekspektasinya udah kayak Piala Dunia cina. Menurut dia. Jadi sih main Piala Dunia tapi dengan kondisi main anu geus 1 tahun teu main cina. Jadi memang PR kan gitu. Ripuh mainnya langsung tempo tinggi kan itu mah geus selain pramusim kan gitu. Ieu mah geus turnamen beneran kudu gengsi gitu, kudu menang. Jadi harus kondisi fisik macan mumpuni gitu untuk main 90 menit. Tensi geus IDD-nya gitu, gengsi geus IDD-nya. Jadi memang Persib itu kesulitan karena yang pertama fisik ya. Yang kedua itu lini tengah kita ada masalah deh kayaknya deh.
Kamarinya katinggalinya. Dengan 2 gelandang sejajar itu kalau ngelihat kemarin ada 3 pemain Sleman di tengah, kita tuh tidak bisa menyambungkan antara lininya Dado dan Farshad ke lini depan kita gitu. Itu tuh ada rantai yang hilang ya. Missing link dia nya. Missing link betul. Misalnya pakai 3 gelandang sih mungkin masih bisa kelawanan, cuma masalahnya kan dia Robert memakai 2 gelandang ya gitu. Kalau katakanlah dulu ada di situ Firman, Haryono dan Konate gitu. Firman sebagai penyeimbangnya, Haryono sebagai hard DM-nya, si Konate nomor 10-nya gitu. Nah, kita sekarang memakai 2 CM yang berpadu dengan DM kan gitu. Di situ gitu. Jadi hard DM lain gitu. Nyambungin ke Harap rada hese gitu. Tapi itu juga mungkin akan oleh Robert Albert akan dievaluasi lah pasti gitu. Apakah dia nambah pemain di liga atau dia mengganti pola menjadi 3 gelandang gitu. Karena mungkin akan ada opsi itu kan. Selama ini kan akhirnya missing link gitu didinya. Lamun make tilo galandang. Tilo galandang oke sih karena stok mah masih aya meureunnya aman. Karena kan ya eta masih bisa dioptimalkan, di situ ada Aziz ya kan? Iya, kalaupun pakai 2 gelandang dipaksain juga masih ada Jupe sebetulnya kan. Jupe juga cuman bisa. Sekarang jadi terlihat ke ini ya, skuadnya gemuk tapi ternyata kedalamannya enggak dalam-dalam amatnya gitu. Skuadnya gemuk ya, maksudnya loba banyak pemain, aya Wander, aya Ezra gitu. Tapi ketika Wander Ezra tuh main, cadangannya tinggal aya Ferdinand, aya Erwin gitu. Akhirnya kudu mawa Agung Mulyadi gitu. Itu kan artinya ada masalah di lini depan kan. Iya. Termasuk di lini gelandang gitu. Ketika misalnya si Dado ada sama Farshad nggak ada, kita tuh nggak punya munker bertahan ya, nggak punya defensive midfield yang bener-bener sifatnya bertahan gitu karakternya. Paling maksakan Jupe Didinya yang sekarang udah sering main CB ya kan gitu. Iya. Jadi memang backupnya untuk backup dan untuk kedalaman squad ternyata belum sedalam itu, dan ini tentu akan menjadi evaluasinya Robert ya. Pasti boga jalan keluar lah menurut orang yakin. Nah itu yang jadi sebuah kesulitan, tapi ada hal positifnya nggak nih setidaknya yang kita dapat waktu lawan PS Sleman di leg pertama gitu? Kecepatan pemain sih, kalau saya lihat kecepatan pemain bisa diandalkan, sangat diandalkan malah, terutama Febri dan Freds. Itu di saat kita deadlock gitu, 2 pemain ini yang sangat bisa diandalkan. Ya terlihat dari gol terakhirnya. Serangan balik cepat bisa data 2an, nepikeun ka parebut. Saking kencangna. Belum lagi asisnya Beckham ya. Make tilu pemain ya, 3 sentuhan dari 3 pemain. Berawal dari corner dulu. Bola berhasil dihalau keluar, dapat sama itu Freds dulu. Freds ya kan? Freds Bow ke depan ke Bow balik lagi ke Freds kasih ke Beckham kasih lagi ke Bow. Beckham lagi-lagi umpan ajaib beta. Iya kan? Etanya umpan ajaib. Cuman aing sok aing ngawancara Pak Budi ka podcast ya. Sebagai pencetak bibit unggul gede bage. ada Zola, ada Beckham. Ada umpan. Bow kamari rada kurang beruntung karena David De Gea geus maju nutup ruang teh kan. Maju nutup ruang, bola na mantul deui. Aya Freds. Ada Freds. Si eta siga Pipo Inzaghi bola nu nyamper kan. Injury time lagi ya. Injury time deui kan. Man of the tournament lah Freds Butuan. Orang ningali selama turnamennya Freds Butuan dan Igbo Nevo merupakan figur penting ya di Menpora Cup 2021 ini. Positifnya apa kalau muncul sih? Positifnya naon sih? Positifnya orang bisa menang dengan kondisi paling buruk ya orang menang. Kondisi siga kamari we ya. Siga kitu beruntung bisa menang. Sare jadi ngenas ya pas menang. Ya sih. Ya kan walaupun ada tuh anjing butut. Ya tapi menang pas menang daripada main mana halus tapi eleh. Ya geus lah akhirnya plong nanti plong. Anjir menang. Oke akhirnya. Sepanjang pertandingan rudet kan. Nya rungsing pisan eta kamari. Maksudnya cara membuka ruang PSS juga susah. PSS akhirnya menemukan cara menembus Persib pelan-pelan gitu. Untuk akhirnya Persib recovery deh, masukin Aziz. Eta kan berpikir capeknya gitu. Fisiknya kuat oge gitu. Untuk akhirnya menit akhir ada serangan balik yang melibatkan Freds, Beckham dan Febri Bow. Dan eta mencetak gol dan anjing bisa gol gitu. Dia bisa gol kene anjing. Kondisi si kaki bisa kagolkeun geus edan eta gitu. Bagi anjing kondisi tegang eta geus marudet tegang. Gol. Anginnya tuh lagi di Sleman. Mereka lagi nyerang terus menguasai banget lah 10 menit terakhir mah nya. Ya itu makanya Sleman enggak punya striker kan. Nah, eta. Lamun si eta boga Yevhen misalnya didinya. Wah, mun aya keneh Yevhen geus. Ya minimal syuting mah aya gitu jarak jauh atau kumaha. Kemarin kan si Sadam enggak akhirnya kan sakit unggul gitu, cuman nyolong babak pertama enggak selesai gitu. Akhirnya diganti kan Sadam oge ku striker Dwi Raffi Angga. Dwi Raffi ya?
Ya, Mila juga akhirnya main juga kan? Itu. Ya, Mila ganti Mila main juga. Ganti Arsyad juga misalnya dia. Iya. Nah positifnya ya orang ketika kondisi terburuk pun orang masih bisa menang gitu. Iya mah secara mental juara eta DNA juarana aya gitu. Oke. Bagi orang eta geus positif eta. Jelema geus main buruk tapi sok menang terus menang geus naon da ya tuh. Main bola menangan menang coy. Leg pertama geus menang artinya kita leg kedua tinggal katakanlah nyari seri lah gitu ya. Walaupun ntar akan berat yakin itu berat. Akan juga. Sama seperti kemarin lah ya kesulitan yang dihadapi oleh Persib di leg kedua. Iya betul, gitu sama. Ya. Respect juga buat Freds ya tentunya sekarang catatannya sudah 3 gol. 3 gol, beda 1 gol sama Torres. 3 gol 2 assist. 3 gol 2 assist tuh. Terlibat di 5 gol berarti. Eta mus 2 assist. Etam kemarin masuk asis gak sih? Oh ente nya. Kipas kita anjing kipasnya di Sibo eta. Iya kebo tapi. Ya maksudnya terlibat. Pergerakannya lah ya. Oke. Itu dia. Itu hasil dari leg pertama. Nah, kita sekarang akan bahas ya bagaimana nih menuju leg kedua. Betul. Yang insya Allah akan ada di besok. Nah, modal apa yang harus dilakukan Persib di leg kedua? Yang paling positif sih Wanderlust sudah ada kan. Wanderlust aya. Tapi penting iya teh berarti PSM ya enaknya main ya. PSM Persija. Ya, di hari ini PSM. Kita nanti malam ya. Nanti malam PSM Persija dan siapa nih yang lolos seru. Ya? Ini penentuan pisan karena kan leg hijina imbang. Ya leg hijina imbang keras pisan eta main. Keras. Nepi ka beres pertandingan sesama babaturan sesama pemain kapten. Aduh ya. Marco Mota kartu merah. Kumaha Aji Marco Mota kartu merah berarti namanya si Alfat ya. Oh nya kamari Alfat ya di bench ya. Ya. Kamari di bench. Ya di bench. Alfat pasti turun nih penting sih kana ieu. Ismet geus pensiun kan? Ismet udah. Nah berarti si Alfat kan lumayan kemud. Lawan Zulkifli Syukur. Iya. Ya udahlah itu mah kita doakan siapapun yang menang lah ya. Yang penting mah ya isukan ya. Leg 2. Dari hasil leg pertama ini apa yang mesti dilakuin sama Persib? Ya pasti tadi yang udah kembali Wanderlust lah. Kayaknya pasti bakal starting nih. Main bakal di Solonya. Ya. Denge-denge Lampuna geus dicaangan cenah. Manahan ya. Iya. Geus dicaangan mana ngomong terakhir. Mas Gibran. Gak terus suwun ya Mas yo. Lamunnya wis sampean tambahi. Geus nambah Mas tapi Gibran makasih ya. Atau ini Brother Kaisa. Kumaha. Pertandingan akan lebih sulit dari kemarin harusnya karena Sleman juga kan harus ganti set plan-nya. Mun kamari misalnya rada nahan-nahan akhirnya saya bakal beak ngegedor orang karena mereka harus nyari gol. All out attack harus cari menang malah. Harus nyari menang. Untungna sistem away goal teh nya. Lamun aya saya hiji kosong lolos anjing. Bener. Untungnya kan ya kita main 4 babak kan. 2 babak pertama kita menang 2-1, tinggal 2 babak terakhir nih. Kalau 0-0 kita lolos, kalau kita kalah dengan selisihnya 1 gol, entah itu 1-0, 2-1, 3-2 misalnya. Adu penalti. Berarti kan pertarungannya masih dua babak deui-nya gitu. Dan ia akan sangat melelahkan. Aing yakin pemain lelah deh. Pastilah. Pasti ya. Mana berada puasa? Sorena latihan. 3 harinya selang 3 hari. Ya cuma 3 hari. Meskipun perjalanan di Sleman ke Solo ya teu jauh-jauh teh lah ya 1 jam 2 jam lah merenya 2 jam lah bisa nepinya ada deket gitu. Ya ngeurewe da geus Menpora tuh jalan seberapa minggu sih? 2 minggu ya? Iya capek tak? Hampir 2 minggunya. 3 minggu lah. Sakituan. Kita kerasa sih capek. Ya ada Wanderlust lah ya yang membuat akan ada harapan di lini depan gitu. Wanderlust. Lini serang kayaknya lebih hidup lagi lah. Ya, minimal ada yang dituju lagi selain cuman Freds dan Febri Bow gitu. Akhirnya berarti Wanderlust kan gitu. Cuman kalau udah gini mah kan kalau udah semifinal kedua sih Gaki bermain mental dan pengalaman kan gitu. Taktikal mah yang guys maksudnya sih taktikal kamar kan geus kudu mikir si pemain sorangan secara pengalaman mainnya kudu kumaha gitu. Misalnya aing geus bisa dioper-oper nya geus ku aing di bawah sorangan lah gitu misalnya. Itu kan udah taktikal individu ya, udah si pemain yang harus menyelesaikan dan mencari cara di dalam lapangan sendiri gitu. Nah, eta urusannya geus jeung pengalaman oge kan gitu. Jadi pengalaman yang berbicara juga gitu. Artinya siapa yang unggul pengalaman dan paling kuat fisik itu kan akan keluar sebagai pemenang untuk maju ke final sih. Untuk Persib ya akan lebih mudah karena sebetulnya tinggal nyari seri. Tapi kondisinya lamun si PSS nyolong gol oge kan ribet oge gitu. Untuk PSS akan lebih sulit karena mereka harus nyari 1 gol di awal minimalnya gitu. Itu yang akan menyebabkan mungkin permainan sedikit terbuka daripada kemarin ya gitu. Oke. Kalau kita melihat lini per lini lagi sekarang
Di lini pertahanan, khususnya sisi sebelah kanan. Kalau melihat kemarin di leg pertama rada repot ya. Apakah akan berkaca kepada tadi ya, ada pengalaman dan juga mental yang dibutuhkan untuk lawan Sleman di leg kedua? Mungkin nggak Supardi yang akan turun? Mungkin aja sih kalau ini partai genting kayaknya. Tapi kan pertimbangannya fisik ya Supardi, dia nggak latihan cukup lama, terus nggak ikut tanding juga lama. Kemarin lawan Persibaya cuma main bentar gitu. Robert pasti punya pertimbangan antara memainkan Supardi yang unggul di pengalaman atau misalnya Bayu Fikri misalnya yang secara fisiknya lebih oke gitu. Jadi banyak opsi sih yang bisa disiapkan sama Robert, tapi berkaca dari kemarin hand agak digempur mungkin ada perubahan ya. Iya. Robert masih bisa mainkan pramusim ya, nganggapnya pramusim gitu, dengan mainkan hand maksudnya hal tahan kalau yang berkepercayaan mana gitu. Itu kan masih ada sifat pramusimna gitu. Bagi aing Robert masih boga pede lah didinya gitu. Nah tapi Liga 2 mah meureun ya gitu. Mungkin digantian lah ya. Mungkin ya. Sebenarnya mah. Opsinya cuma itu ya, cuma Supardi atau Bayu Fikri, benar. Ya. Mau maksain Zalnando juga kayaknya agak kurs lah ya. Ya kalaupun misalnya Jalano mau bisa didinya lah. Jalano. Ya, Ardinya mungkin ke kanan gitu. Oh, itu terlalu opsi D banget sih. Masih ada opsi plan, masih ada plan B. Jardel oke masih ya. Jardel di kanan kan? Jardel kanan, tapi mungkin untuk mainin Jardel di ada skill mah. Ada andel penentuan. Power. Robert ini pemikiran rotasi kan awal ini mah fase grup ya kita rotasi. Aya nama tempur. Bener. Tim terbaik geus ieu mah. Iya, kayaknya masang tim terbaik. Ya, intinya akan inilah tim yang unggul pengalaman ya. Dalam hal ini masih berpengalaman Persibnya Sigana daripada PSS ya. Ya kalau ngelihat lini per lininya ya, di belakang kan Persib masih ada Iqbal Nevo, ada Ardi, ada Supardi juga di kanan, di tengahnya kan masih ada Dado ya kan. Ya. Jadi secara Farsad tadi ya udah dibahas juga ya. Kemungkinan harusnya ada opsi lain juga kan. Kalau Farsad masih eta menentukan bulan ayeuna bulan edisi Farsad. Ada kumaha kelanjutan mainan di liganya di tergantung mana ya. Tergantung mana ya guys gitu. Karena Bobotoh juga enggak akan nunggu-nunggu lagi, Robert Albert juga enggak akan nunggu-nunggu lagi, dan untuk kalau kita ngelihat track record manajemen dalam memecat pemain ketika pramusim eta aya sejarahna coy gitu. Maksudnya itu bukan hal yang sulit untuk manajemen ketika maneh lain sekali dua kalinya. lain sekali dua kali eta gitu. Sakelas Eric Quicks anjing anu geus malang melintang, maneh butut pramusim nya geus gitu. Klasik gitu. Terus Dragi Savic loba lahnya. Yang geus aya contohna gitu, artinya itu bukan hal yang tidak mungkin untuk Farsad akhirnya tidak bisa bermain di liga kalau kemampuannya tidak signifikan pisan gitu. Karena kembali akan dibandingkan dengan Omid kan gitu. Iya. Ekspektasi Bobotona kadinya. Di Omid. Ezra udah ada informasi terbaru. Oke, kumaki kabar sih. Per hari ini sih belum ada ya. Pokoknya Robert kemarin waktu beres post match press conference bilangnya Ezra nggak main karena cedera. Ya kan di vonisnya dia cederanya hamstring, dan kayaknya hamstring mah nggak bisa bentar deh. Ya, pemulihan lila. Observasi lanjutan merenya. Dan untuk match genting mah mana picelakan sih. Ulahnya. Meskipun kecager nya walaupun kita pengen lihat Ezra duel sama Babang Kim lah. Kan aya parodi rap nanya. Si Siliwangi ya eta. Siliwanginya. Jadi mungkin di depan masih Wander, Vizcara, Freds Butuan, ya antara itu aja ya. Bau digantinya kan sama Erwin, kayaknya masih bawa aja terus panjang jalan itu mah. Erwin kudu masih sabar deui nya. Masih sabar lah Winnya. Kalau eta tukang belah kenca Ardi kemarin capek pisan sih gananya. Ardi capek, tapi ya Ardi mah masih kuat-kuat siap tempurnya. Nu leg kadua ieu si eta deui atau Zalen turun gitu. Mungkin masih tetap Ardinya untuk partai perang soalnya. Partai perang enggak sih Ardi sih. Bagus Nirwanto kemarin kan tuh bisa ngelewatan si Ardi gitu. Arsyad Yusgiantoro juga malah cedera kan. Arsyad malah cedera ujungnya. Jadi untuk partai tensi tinggi masih Ardi lah. Si Samsul ternyata alus oge nya. Eta kumaha nyecerna tuh. Samsul bisanya aing masih yakin saya bisa sih. Masih bisa itu. Eta mah saya alus teh karena saya offense-na alus gitu. Mun secara defense mah mun cek aing mah bisa orang kamari gol gitu wilayah dinya kan di corner. Jadi orang sih masih yakin bisa. Masalahnya bek kanannya kudu canggih nih orang gitu. Biar bisa double tim nyerang Samsul. Iya. Ditambah meureun kamari kan si Febrina tidak terlalu melebar teh nya. Tidak terlalu mengeksploitasi area flankna gitu. Kadang sok rada ke tengah. Eta meureun. Harapan orang sih kan kalau udah taktik deadlock
ruangnya susah kayak kemarin ya, ruangnya pada rapet gitu. Harapannya kan tinggal di kejeniusan pemain melepaskan dirinya. Orang sih masih berharap di Vizcaranya, si eta kan boga potensi didinya gitu. Teuing si eta masih hese pisan keluar ti kutukan main buruk gitu ya. Si eta di Padang halus pisan coy. Di semen Padang si eta bintang pisan gitu. Kalau Vizcara bisa ada di level itu aja. Aing yakin 2 pemain kan bisa lewat ya. Terus pelanggaran gitu. Menang set piece gitu. Nah besok harapannya di Vizcara karena stoknya memang gak ada lagi selain Manehna gitu udah dipainkan. Jadi Vizcara, Febri-Bow ya kita berharap banyak lah gitu untuk bisa mencetak gol dari wilayahnya mereka. Untuk babak kedua mah kadang masih Etam kan. 20 menit terakhir teh Etam sok meledak di saat yang tepat gitu. Si Eta santai-santai gitu. Nah, ini mah prediksi nih, apakah akan berjalan lewat 2 babak atau ada adu penalti. Nah, seolah-olah kalau misalkan ada adu penalti kudu kumaha ya. Mun adu penalti. Sehingga lamun lanjut ke adu penalti, Persib akan jauh lebih siap dengan pemain-pemain dengan tipikal eksekutor bola mati. Tapi PSS sudah punya pengalaman di adu penalti sebelumnya malah. Oh iya ya. Semoga tak adu penalti lah ya. Persib oke juara Liga 2014 adu penalti. Oh Iya sih. Aya keneh Made, Kita kan jauh kene bro. Pardi, Jupe. Dan Aya keneh. tim 2014 di adu penalti kan. Masalahnya teh penonton. Iya eueuh. Kayaknya enggak ya, kayaknya enggak ada. enggak jual adu penalti kayaknya. Tapi orang itu sih gak ada. Tapi mainnya aja ada penalti Ya kan bisi ya mah Sleman menang 1-0 misal kan. Iya, 2 iya. sama tah. Atau 2 hiji deui lah gitu. Malik 2 hiji deui Malik. Mun adu penalti mana kesel tuh gitu, mun elah adu penalti gitu. Heulah Kesel sih Ini lah. capek-capek ya. orang sih hati kecil nya ya. Imbang hiji-hiji. Nah, mun hiji berarti orang lolos. Hiji-hiji lah cukup gitu. Orang mah gitu. Apa antara menang tipis atau kalahnya tipis. Ada kemungkinan ya adu penalti karena Ada. kalau katakanlah kita jebol 0-1 gitu. Ya kan perpanjangan waktu deh kan. Kita adu penalti kan. Ya kayaknya sih tim juga udah menyiapkan ya untuk opsi terburuk kudu adu penalti gitu. Kiper kumahanya bakal mainkan sahanya itu kan. Mungkin Made sih. Pengalaman deh. Pengalaman deui-nya. Jadi besok memang rada siap-siap sport jantung lagi ya Boboto ya. Sehingga ti peluit babak pertama ge urang geus mulai deg-degan kayaknya. Anjir kumaha ieu. Soalnya kamari orang paling deg-degan adalah wasitnya Iwan Sukoco gitu. Pengalaman kan. Ya, Tapi ya, ternyata ya. fair, alhamdulillah. Tapi lumayan lah kamari. Beureun geus di ieu teh ya di naon? Iya, alat komunikasi. Oh. Ditonton ke Menpora. Aya Menpora. Ada ya main ya gitu. Ya semoga sih Wander Luiz bisa menjadi pembeda ya. Walaupun aing berharap masih di Vizcara lah. Cik Vizcara ya kumaha yeup. Makanya sih tangan puas kaki itunya gitu. Vizcara lah kudu berbuat banyak lah itu kan. Karena pasti deadlock deui gelandang mah gitu. Aaron Evan jeung Kim deui nya. Pasti eta mah meureun Sleman moal aya perubahan nu signifikan oke dari sisi line up-nya. Udah pakai tim terbaiknya mereka lah besok mah gitu. Baiklah. Kalau gitu prediksi silakan Angki. Anjing prediksi. Prediksi lolos tanpa adu penalti. Lolos Amin. tanpa adu penalti. Berarti sarua jeung urang nya imbangnya. Lolos tanpa adu penalti. Mungkin Coach, mau antara- ngasih prediksi atau enggak? Seri. Seri. Jadi lolos. Lolos tapi imbangnya. Oke. Lolos tapi imbang. Mana? Ya, orang menang tipis lah. 1-0. Menang berarti tipis. 2 kemenangan lah nya. Amin. Amin lah, yang terbaik lah, nu penting mah lolos ke final lah gitu lah nya. Nah, ya. Omat ulah diparlaikeun. Oman. Ngadoa barengan ya. Mun asup final seger sih ya. Iya sih. Anjir melepas Menpora Cup tuh jadi batal. Lolos ke final. Membungkam prediksi Coach Ripa. Coach, mana cenah Bali atau Bayangkara? Eta anu komen gitu. Ya pasti. Ya geus kalem. Bebas. Lamun gagal nya. Taruhlah gagal, liwat ke semifinal. Entah itu eleh dengan margin 2 gol atau eleh diadu penalti misalnya gitu nya. Aya kesempatan perebutan Juara juara tiga. ketiga. Oke, juara ketiga juga tergantung lawan sih. Nah. Lamun misalnya orang eleh, kita amit-amitnya, misalnya Ya, eleh amit, terus juara ketiga lawan Persija mah sigana tempur deui. Tapi lawan-lawan PSM kayaknya mulai bisa tuh rotasi dikit-dikit gitu. Baiklah ente menang Baiklah tempat katilu ge baiklah. Kayaknya mulai dirotasi tuh. Karena PSM juga gitu ya, skuadnya belum ada pemain yang apa? Kayaknya pemain asingnya juga belum komplit gitu. Pemain asingnya belum ada malah. Oh, belum ada ya? Terus ada
beberapa pemain yang cuma dikontraknya untuk Piala Men Pro doang kan. Sehari tahun. Sehari tahun hungkul. Cuman eta lokal pride oke. Halus eta kamari. Julham, Patrick Wanggai ya itu ge DNA juara oge atuh. Bagus. Tambah nu ngarorana teh ya. Iya, tambah. Yakob Sayuri. Yakob Sutanto bagus main di gelandang. Terus si Saldi alus. Nah, iya itu Saldi itu. Saldi kiperna Hilmansyah oke-nya eta geus level timnas eta. Berarti siga ieu si Hilmansyah teh mengingatkan orang ke Samsidar. Eta lokal predo ge kan baheulanya Samsidar. Sampai asup ka timnas oge kan Samsidar, cuman teu lila. Gitu. Samsidar baheula. Samsidar. Iya. Itulah kalau gitu apa nih yang bisa kita simpulkan dari Si Mamong Podcast episode kali ini menuju leg kedua Persib menghadapi PS Sleman. Lamun orang sih sesuai judul Pak Kuat-Kuat Fisik ya. Pak Kuat-Kuat Fisik. Jeung ya pengalaman akan berbicara banyak sih harusnya ya. Fisik, mental dan juga pengalaman yang berbicara. Bener kata. Oke. Angki? Ya sama pasti fisiknya. Ini udah main fisik banget karena waktu recovery-nya dikit pisan ya mah. Ya Pak Kuat-Kuat Fisik. Ya emang kumaha carana recovery secepatnya main tempur deui gitu dihajar udah pasti pertandingan juga keras ini mah. Butuh relaksasi nu loba. Naon sepak. Ayeuna meser kan ngan seberiji meser Persib. Mun teu salah geus dikirimkeun deui deh. Tenaga meser nambahnya. Tidak star. Terapisnya kudu rada beda atuh sigana ieu. Soalnya bulan puasa mah tutup. jadi dikaditukeun. Dikaditukeun ya. Dari mana Neng? Subang. Tapi recovery emang kudu ieu nya anu mandi es tapi maksudnya sakumaha kuatna program ge lamun ieu kondisina siga kieu mah emang Pak kuat awak masing-masing gitu. Ditambahkan puasa coy. Anjir ieu geus makin-makin lah gitu. Cigana isuk pemainnya bro udah puasa lah sih. Beda ya ge ibadah tuh cenah sarua. Bener aja eta heureuy pemain cigana. Jeung ieu buka puasana ulah loba teuing bisi kali kiben. Can ke kemerkaan loba teuing langsung dihajar ku Padang kan. Oke. Gua pas ngajar masih Padang nampuyak teh kan. Aduh, itu ya yang mesti di-highlight tadi ya fisik, mental dan juga tentunya yang bisa jadi catatan lagi experience atau pengalaman yang akan berbicara. Dan sepengalaman kita kemarin ya, ternyata responnya bagus terhadap hadiah jersey giveaway itu ya. Iya. Pemenangnya ayang kayaknya dianapnya. Itu dia, selamat buat para pemenang. Aya. Nanti untuk pengambilan dan pengiriman hadiahnya akan dihubungi sama kita. Akan dihubungi. Ada 8 pemenang, 2 mendapatkan produk frozen food dari Diasapin. Yes. Yang 6 orang itu dapat jersey. Wow, dan atas pengalaman tadi pengalaman ya. Pengalaman kita mendapatkan apa? Terapis. Bukan dong. Pengalaman itu respon yang baik, sambutan Bobotoh Maungers yang luar biasa terhadap jersey official Si Mamong bersama dengan Degree. Ya, kita kabulkan permintaan kamu bahwa jersey tersebut akan kita jual. Bisa beli, pre-order sekarang juga boleh ya. Nanti ada nomor WhatsApp di bawah, langsung di WhatsApp aja. Harga start dari 170 ya. 170. Di saya bisa buat 200 lah. Buat siapa nggak berarti kena calo. Sebagian kita donasikan ya. Betul. Jadi 170 itu sudah dapat produk jersey eksklusif ya dengan size yang disesuaikan pesanan. Terus merchandise Si Mamong oge bakal menang merchandise plus donasi, ada charity. Ya. Gitu. Nanti kita akan salurkan, kita akan ada dokumentasinya. Jadi insya Allah amanah. Ya, donasinya kebetulan itu akan ada di Yayasan Host Indonesia. Anggotanya ada saya dan Fajar. Jadi karena kita berdua yatim ya. Kita berdua yatim jadi kita lagi. Aing oge. Don. Ima bener. Caritina bener kayak tungguan weh penyaluranna kamana bakal kita laporkan juga ya. Jadi dengan membeli jersey kamu juga udah ikut donasi. Betul, momentumnya kan Ramadan. Ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berbagi berkah juga. Menang bersama. Itu dia. Orang menang, nulaini kudu menang. Siap. Betul. Kudu atuh. Jangan lupa juga buat kamu tentunya bisa nyalakan lonceng notifikasi buat yang nonton di YouTube ya. Nugas subscribe loncengna hurungkeun. Anu acan ya
Kumaha maneh lah rek subscribe moal terserah lah. Wah mana udah penting mah ditonton. Udah penting mah nonton, kasih jempol gitu nya. Eta. Komentar ulah poho. Terus juga bisa didengerin di Spotify, ini podcastnya ada di Spara, ada di Apple Podcast. Langsung weh, pilih nu mana. Aya nu ngadengikeunna di Spotify, sabari ngahurungkeun oge di YouTube. Dan si eta royal pisan ya. Royal pisan. Oh, kuota loba keneh. Langsung play. Nya, nepi ka 3 kali diputer tah eta nya. Bener. Abi keur ngabuburit lagi gawe, wah ada notif si Mamaung. Swing. Luar biasa. Apresiasi nun pisan. Ya. Siapa tuh? Wilujeng ngabuburit, sekedap deui buka puasa. Acan jauh kenanya. Jauh keneh. Langsung aja deh. Kita pamit di episode kali ini. Sampai berjumpa di episode Si Mamaung Podcast selanjutnya. Hidup Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.